Sejak pameran besar pertama membuka pintunya di London 174 tahun lalu, World's Fair telah memberi kesempatan bagi negara-negara untuk memamerkan penemuan terhebat di zamannya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Expo tidak hanya tentang inovasi, tetapi juga diplomasi dan hubungan masyarakat. Tak heran jika dalang di balik Expo 2025 yang dimulai akhir pekan ini di Osaka, Jepang, hanya 3 tahun setelah berakhirnya. Expo 2020 Dubai yang tertunda karena COVID tidak menyampaikan visinya dalam kemajuan sains atau industri. Di era konflik yang semakin meningkat, pesannya adalah tentang persatuan. Seluruh situasi global sangat tidak stabil, kata arsitek Jepang Sou Fujimoto. Saya percaya ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menunjukkan bahwa begitu banyak negara bisa berkumpul di satu tempat dan memikirkan masa depan kita bersama. Jepang berharap bisa menyambut 28 juta pengunjung hingga pertengahan Oktober. Dirancang oleh Fujimoto di pulau buatan seluas 960 hektar di Teluk Osaka, lokasi ini akan menampung lebih dari 150 pavilion yang memamerkan teknologi baru, konsep desain, dan pameran multimedia dengan tema merancang masyarakat, masa depan untuk hidup kita. Di antaranya adalah puluhan pavilion nasional, mulai dari pavilion Amerika Serikat yang minimalis hingga pavilion Ceko yang berbentuk spiral. Namun, daya tarik utamanya adalah bangunannya sendiri. Grand Ring karya Fujimoto, struktur kayu berkelanjutan dengan keliling lebih dari 1,2 mil yang mengelilingi sebagian besar Expo. Terbuat dari kayu cedar dan cypress Jepang, serta pinus Skotlandia, struktur ini kini memegang rekor Guinness World Record sebagai struktur arsitektur kayu terbesar di dunia. Grand Ring juga merupakan simbol persatuan, kata Fujimoto. Selain berfungsi sebagai jalur pejalan kaki yang melindungi pengunjung dari hujan dan matahari, struktur ini juga dirancang untuk menunjukkan potensi kayu sebagai alternatif yang layak untuk beton yang tinggi karbon. Pada awalnya, tidak ada yang percaya ini mungkin, kata Fujimoto, menggambarkan tantangan teknis membangun dengan kayu dalam skala sebesar itu sebagai sangat besar. Penggunaan kayu dalam struktur besar, bahkan pencakar langit, semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini didorong oleh pengembangan mass timber. Canggih biasanya dibuat dengan merekatkan lapisan kayu yang dikompres menjadi kolom atau panel yang kuat, serta peraturan dan kebijakan progresif yang mendorong penggunaannya. Misalnya, Prancis kini mewajibkan semua bangunan publik baru mengandung minimal 50% kayu. Namun, kayu rekayasa masih tergolong baru di banyak bagian dunia. Tapi Jepang memiliki sejarah panjang dan berkelanjutan dalam arsitektur kayu. Gempa bumi dahsyat pada 1891 dan 1923 mengungkap kekurangan bangunan batu dan bata bergaya Eropa yang populer saat itu. Saat ini, sekitar 90% rumah keluarga tunggal di Jepang dibangun menggunakan rangka kayu yang lebih tahan gempa. Dengan demikian, Grand Ring Fujimoto melihat ke masa depan dan masa lalu material tersebut. Ia menggabungkan metode konstruksi modern, termasuk penguatan baja, dengan sambungan yang terinspirasi dari kuil dan shrine Shinto tradisional. Sambungan ini membutuhkan penelitian mendalam dengan pembuatan maket dan pengujian ketahanan, terkadang hingga ke titik kehancuran, untuk memastikan daya tahan dan ketahanan seismiknya. Fujimoto percaya negaranya bisa tetap menjadi pemimpin dunia dalam konstruksi kayu. Ini adalah gerakan yang ia pelopori bersama tokoh-tokoh arsitektur seperti Shigeru Ban dan Toyo Ito. Sejak proyek terobosan perusahaannya, sebuah rumah di Kumamoto yang selesai pada 2008 dan dinamai Final Wooden House, menyerupai menara Jenga raksasa. Kami memiliki tradisi konstruksi kayu yang luar biasa, kata Fujimoto, dan juga kerajinan tangan yang benar-benar hebat dari lebih dari 1000 tahun lalu. Jadi sekarang, kami bisa menggabungkan tradisi semacam itu
dengan teknologi terbaru untuk menciptakan masa depan arsitektur berkelanjutan. Jalan menuju Expo 2025 terkadang berliku bagi Jepang. Biaya konstruksi venue membengkak dari perkiraan awal 125 miliar yen, 852 juta dolar Amerika Serikat, menjadi 235 miliar yen, 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, minat publik terbukti kurang antusias. Dengan Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura bulan lalu mengakui bahwa kota tersebut kesulitan memenuhi target penjualan tiket di muka. Dalam kedua hal ini, Fujimoto bersikap diplomatis. Ia menggambarkan biaya akhir sebagai harga yang tepat, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sambil menyatakan harapannya akan meningkatnya gairah dan minat yang energik dari publik Jepang. Suasana sedang berubah sekarang, tambahnya. Jadi saya optimis tentang itu. Meskipun Fujimoto bisa dengan tepat menjauhkan diri dari kesalahan, ada kontroversi lain yang lebih erat kaitannya dengannya. Nasib Grand Ring. Apakah atau seberapa banyak struktur ini akan bertahan setelah Expo masih menjadi perdebatan di Jepang? Ini juga menjadi perselisihan di antara para kritikus yang percaya bahwa pembongkaran struktur tersebut akan merusak pesan keberlanjutannya. Terlepas dari keinginannya agar tidak ada yang terbuang, sang arsitek menyadari bahwa keputusan mungkin tergantung pada pendanaan yang diperlukan untuk perawatan dan acara di masa depan. Saya sendiri sangat ingin mempertahankannya, melestarikannya, karena ini benar-benar luar biasa dan seperti simbol bagaimana masyarakat kita bisa hidup bersama alam, katanya. Namun, Fujimoto juga mencatat bahwa ketidakkekalan selalu menjadi ciri arsitektur Jepang. Secara tradisional, rumah kayu di Jepang dibangun dengan harapan umur 20 tahun, dan banyak orang Jepang lebih memilih membangun ulang rumah mereka daripada merenovasinya. Beberapa struktur terpenting Shinto, termasuk kuil besar Ise yang terkenal, secara teratur dihancurkan dan dibangun kembali selama berabad-abad, memunculkan pertanyaan filosofis mirip dengan paradoks kapal Theseus. Apakah sebuah bangunan lebih dari sekadar jumlah bagian materialnya? Arsitek itu memohon agar, jika Grand Ring dibongkar, kayunya digunakan kembali dalam proyek lain. Dengan begitu, meskipun bangunannya hilang, kehidupan atau semangat materialnya akan tetap hidup, katanya. Bagaimanapun, warisan yang ia bayangkan untuk Expo bersifat tidak berwujud. Kenangan yang menakjubkan dan pengalaman mengejutkan yang menginspirasi pengunjung untuk menciptakan sesuatu di masa depan. Salah satu arsitek Jepang paling terkenal yang masih hidup, Fujimoto adalah pilihan yang jelas bagi penyelenggara Expo. Selain banyak berpraktik di Jepang, pria berusia 53 tahun ini menjadi terkenal secara internasional sejak diminta merancang pavilion sementara di Serpentine Gallery London, salah satu komisi arsitektur paling bergengsi, pada 2013. Proyek-proyek terkenal lainnya baru-baru ini termasuk Menara Hunian L'Arbre Blanc, Pohon Putih, yang mencolok di Montpellier, Prancis, dan House of Hungarian Music, tempat seni yang lapang dengan kubah berlubang yang terletak di antara pepohonan di Taman Budapest. Kedua proyek tersebut merupakan lambang filosofi arsitektur Fujimoto yang dijuluki masa depan primitif yang mengeksplorasi hubungan simbiosis antara manusia, desain, dan lingkungan. Ini adalah pandangan yang sering ia kaitkan dengan masa kecilnya di tengah alam di Hokkaido, pulau paling utara Jepang. Sesuai dengan itu, penghijauan terjalin di seluruh desain Expo 2025-nya. Kita tidak bisa hidup tanpa alam, katanya, menambahkan bahwa lokasi tersebut harus menunjukkan bagaimana kita bisa hidup bersama dengan siklus alam. Di jantung Expo tahun ini terletak Hutan Kedamaian, kumpulan sekitar 1.500 pohon
termasuk spesies asli seperti ek biru Jepang, maple Jepang, dan snowbell Jepang. Di antaranya adalah pohon yang ditanam kembali dari Taman Peringatan Expo 70. Sekitar 13 mil di timur laut lokasi yang menjadi pengingat permanen dari terakhir kalinya Osaka menjadi tuan rumah World's Fair. Secara arsitektural, banyak yang berubah dalam 55 tahun terakhir. Expo 70 yang diadakan setahun setelah pendaratan di bulan, berlangsung di bawah atap space frame raksasa dan memamerkan batu bulan yang dibawa ke bumi oleh Apollo 12. Desainer utama acara tersebut, almarhum arsitek avant-garde Kenzo Tange. Dikenal dengan kota-kota mengambang konseptual dan mega struktur besar yang aneh. Fujimoto menggambarkan acara tersebut sebagai momen gemilang Jepang di abad ke-20, tetapi menekankan perbedaan antara Grand Ring-nya dan desain pusat pendahulunya. Atap Kenzo Tange mewakili teknologi dan industri, tapi ring kami terbuat dari kayu dan merupakan simbol keberlanjutan. Jepang sendiri juga telah berubah sejak Expo Osaka sebelumnya, sebuah acara yang dipenuhi harapan pembaruan sosial pasca Perang Dunia II. Bagi Fujimoto, tidak semua perubahan ini membawa dampak positif. Oleh karena itu, seruannya untuk persatuan di Expo 2025 tampaknya ditujukan tidak hanya kepada dunia, tetapi juga kepada sesama warga Jepang. Masyarakat Jepang semakin konservatif dan tidak terlalu terbuka, katanya. Jepang agak tertutup dari negara dan budaya lain. Jadi, saya percaya ini adalah kesempatan yang indah untuk menyambungkan kembali budaya Jepang ke dunia.